Oke, halo semuanya. Jadi Pressplay baru aja rilis beberapa alat-alat perekam atau mikrofon dan aksesorisnya lah. Salah satunya mikrofon yang ada di gua ini. Dan ini mic tuh menarik terutama dari segi speknya. Mungkin udah banyak yang tahu juga kalau mikrofon yang bentukan kayak gini nih ada dua jenis ya, ada yang kondenser, ada juga yang dynamic. Nah, simpelnya kalau dynamic itu nggak terlalu sensitif, jadi kita ngomongnya mesti agak dekat sama mulut. Tapi jadinya bagus buat lingkungan atau ruangan yang nggak ada acoustic treatmentnya. Kayak misalkan suara gema itu di dynamic microphone tidak lebih kedengeran dibandingin suara dari mikrofon kondenser. Nah, kebalikannya kalau kondenser itu lebih sensitif. Jadi kita bisa pakai tanpa in-frame kamera pun sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi ya kalau misalkan lingkungan atau akustik ruangannya jelek ya suara macem-macem itu bakalan ke pick up banget. So sebenarnya nggak ada yang lebih bagus atau lebih jelek ya, lebih ke tergantung kebutuhan aja sih. Cuma kalau buat gue pribadi karena ruangan ini akustik treatmentnya jelek banget ya, gue nggak pasang bass trap, gue nggak pasang peredam apapun, ini menggema banget suaranya. Makanya gue lebih suka dynamic microphone biar suara gemanya tuh nggak terlalu masuk. Cuma mikrofon dynamic itu agak jarang di pasaran, kayaknya opsinya tuh cukup dikit banget ya. Kebanyakan tuh kondenser mikrofon. Ya salah satunya kayak secondary mic yang biasa gue pakai si Rexo Snare itu kan kondenser. Kalau primary microphone yang biasa gue pakai dan yang suaranya sekarang kalian dengerin juga, ini gue pakai Maono PD200X yang mana dia ini dynamic microphone, tapi ini harganya lumayan cuy, sekitaran 1 juta. Kalau kondenser microphone kan biasanya sekitaran ya dari 400 sampai 600 ribuan kan ada ya. Nah, ini Pressplay Podium D, microphone barunya Pressplay yang mana dia ini dynamic microphone tapi harganya cuma 699.000 aja. Harganya tuh dia bakalan sama di 699 ya, entah itu kalian beli lewat marketplace ataupun langsung di websitenya Pressplay selama promo launching di seminggu pertama. Kayak biasa link pembeliannya bakalan gue simpen di deskripsi di bawah. So untuk ukuran dynamic microphone ya buat di harga 699 ini termasuk terjangkau sih. Kayak Second Wave ataupun Triton aja kan itu sekitaran 800 ribuan seingat gua. Itu untuk ukuran yang sama-sama 2 input ya. Ya soalnya si Podium D ini juga punya 2 input cuy. Jadi dia bisa pakai USB-C ataupun bisa juga pakai XLR. Jadi buat kalian yang belum punya audio interface nggak usah khawatir ya, tinggal pakai Type-C aja, benar-benar langsung plug and play. Toh sebenarnya di kelengkapannya juga kita nggak dapat kabel XLR-nya sih, cuma dapat USB-C aja, tapi lengkap udah sama converter biar jadi USB-C to USB-C. Sama ini kita juga udah dapet desktop stand sepaket kayak gini. Nah buat bentuknya sendiri menurut gue ini cakep sih, agak gede, kelihatan gagah. Cuma emang ada beberapa detail yang menurut gue kurang sih. Kayak misalkan brandingan Pressplay di sini nih dia kayak pakai karet tempelan gitu, yang sayangnya ini lemnya kemana-mana sih. Padahal gue udah suka sama warnanya ya, dia brandingan black on black kayak gini nih keren banget sih. Sama satu lagi, ini dia tuh pakai panel plastik di bagian tengah sini buat LED indikator sekaligus RGB-nya. Dia tuh panel plastiknya kelihatan agak murahan. Padahal keseluruhan bodinya ini mantep banget, dia udah full padat besi kokoh gitu ya. Arm bagian sini juga dia besi, sampai ke desktop stand-nya juga ini pakai besi-besi tebel. Oh ya, ini buat mountingnya dia pakai 5/8 inch, tapi kita juga udah dapat adapter ke 3/8 inch. So ini bisa banget dipasang di macam-macam boom arm atau apapun selama mountingnya 5/8 ataupun 3/8 inch. Sebenarnya bisa juga sih dipakai adapter dari 5/8 ke 1/4 inch, tapi ya adapternya harus beli sendiri. Lagian boom arm itu kebanyakan pakai 5/8 atau 3/8. Kalau yang 1/4 itu kan biasanya di tripod, light stand yang kayak gitu-gitu. Oke, terus buat kontrolnya di sini yang paling atas itu dia ada semacam touch button ya yang kepake buat mute unmute microphone ya, yang sekaligus ini kalau ditahan sekitaran 1 detik dia tuh bisa buat ganti-ganti mode RGB-nya, termasuk buat matiin RGB-nya juga. Terus di bawahnya sini dia ada knob buat si gain level dari si mikrofonnya, dan di bawahnya lagi ada knob buat volume dari monitoring. Yes, karena dia di bawahnya ini udah ada jack 3,5 mm buat live monitoring yang pastinya tidak ada delay sama sekali. By the way, ini dia knobnya tuh bukan modelan yang infinity ya, jadi dia ada mentoknya dan gue emang lebih suka knob yang kayak gini sih. Terus kalau buat spek recordnya dia pakai cardioid polar pattern ya, jadi pickupnya tuh dari bagian atas sini untuk suara samping dan belakang bakalan di block. Terus kalau sample rate-nya dia di 48 kHz dengan 24 bit sampling resolution. Ya gitu aja sih, paling dari fisik-fisikan ya cuma 2 tadi doang ya yang gua kurang suka yang udah gua sampaikan, sisanya oke sih. Ini termasuk untuk adjuster dari si armnya enak banget sih, ini digeser-geser atau diputer-puter tuh dia halus banget dan juga kerasa kokoh.
Terus buat speknya juga udah oke sih. Emang dia bukan yang 96 kHz 24 bit deh. Cuman kalau buat gue sendiri ya gue biasanya record juga cuma maksimal tuh di 48 kHz dan gue rendernya juga di 48 kHz. Dan so far buat setup yang gue punya gue masih nggak bisa blind test gitu antara 96 sama 48. Jadi buat gue nggak ada masalah sama sekali. Ya jadi paling segitu aja soal fisik-fisikan, spek dan segala macamnya. Sekarang saatnya kita cobain mikrofonnya. Let's go. Oke, tes 1, 2, 3. Nah sekarang gue lagi pakai Rexus Snare dulu cuy. Ini buat jadi gambaran aja perbedaan suaranya kayak apa. Tapi bukan buat di compare ya. Soalnya emang beda harga, beda kelas, beda jenis juga. Kebetulan gue lagi nggak pegang mikrofon yang satu kelas gitu sama Podium D. Jadi gue nggak bisa direct comparison. Dan Podium D-nya udah ada di sini nih cuy. Udah gue pasang di boom arm. Nanti gue cobain abis si Rexus Snare ini. Let's go! Oke, tes 1, 2, 3. Nah sekarang gue udah pakai press play Podium D dengan konektivitas USB-C biar sama kayak dua sebelumnya, walaupun lagi-lagi jatuhnya bukan direct comparison karena ya PD200X udah beda harga, kalau sama Rexus Snare udah beda spesies, harganya juga beda sih. Tapi ya buat menggambarkan aja perbedaan suaranya seperti apa dari PD200X ke Rexus Snare dan juga sekarang ke press play Podium D ini. By the way buat recordingnya gue di 48 kHz ya, gue rendernya juga di 48 dan gue nggak akan edit sama sekali, jadi suaranya mentah apa adanya aja kayak gini. Ini by the way so far ya gue coba-coba kalau dibandingin sama dua sebelumnya ya, si Podium D ini suaranya bisa dibilang apa ya, mungkin istilahnya human voice oriented kali. Dia tuh kedengeran intimate banget suara manusia gitu. Dan gue sukanya dia tuh cukup balance bisa dibilang. Low-nya tuh tebal jadi bodinya tuh bagus banget. Terus bagian atasnya juga nggak kopong, nggak buntung. Jadi tetap keluar frekuensi atasnya tanpa terkesan terlalu kering atau terlalu crispy. Terus artikulasinya juga bagus dan yang gue suka ini mikrofon noise handlingnya cakep banget. Ini sekarang gue syuting malam-malam ya, jadi emang ambient dari luar ruangan tuh sepi banget ya. Cuma di ruangan ini ada AC gue yang udah mulai berisik tuh kayak minta servis. Sama ada PC gue juga di sepanjang tangan gue nih, jaraknya sekitaran segitu. Dan kalau dari sini ya in real life suara fan-nya kedengeran sih. Tapi ya gue bakalan coba diem dulu terus kalian bisa nilai sendiri noise handlingnya seperti apa. Ya gimana? Apakah ada suara-suara noise yang in real life gue mendengarkan sekali tuh suara AC yang udah bapuk tuh AC udah berisik. Tapi harusnya di mikrofon nggak kepick up ya, soalnya gue lihat di waveformnya juga bagus banget, dia cuman garis tipis doang lurus ya, jadi nggak ada wave yang naik turun sama sekali. Oh ya, by the way sama satu lagi ya, ini mikrofon kan bisa pakai XLR kabel ya. Cuma sayangnya gue ada problem sama setup XLR gue. Gue di sini pakai audio interface-nya tuh Behringer UM2 sama kabelnya adalah ini kabel udah bapuk, udah lama nggak gue pakai. Jadi gue sempat udah ngetes beberapa kali dan ternyata di mode XLR itu terjadi adanya static noise yang lumayan mengganggu. Awalnya gue kira salah mikrofonnya. Ternyata pas gue coba dengan setup yang sama, config yang sama, settingan yang sama, bener-bener sama semua. Gue colokin ke PD200X. Sama aja, ada static noise. Jadi pure salah di setup gua, entah itu kabelnya yang udah bapuk atau audio interface-nya kenapa-napa, gue juga nggak tahu ya. Jadi makanya untuk yang tes suara XLR-nya nanti bakalan gue masukin semacam klip potongan aja gitulah, nggak ngomong kayak gini ya, soalnya suaranya mengganggu cuy, static noise-nya tuh mengganggu. Walaupun sebenarnya secara karakter suara gue cukup suka sih untuk di XLR modenya, dia tuh kedengeran garing suaranya. Jadi ya bisa dibilang ada sisi lainnya gitu kalau kalian mau yang vokalnya lebih intimate ya bisa pakai USB atau lebih simpel juga ya. Tapi kalau mau pakai setup ribet dan mau banyak di otak-atik apalagi colok ke mixer ya bisa pakai XLR-nya. So ya let's go lihat aja untuk beberapa klip hasil tes yang gua lakuin. Popsicle pop 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 popsicle ice 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 popsicle ice popsicle ice popsicle ice. Ahmad merupakan anak yang periang. Saat dia jalan, ia melihat seorang pengemis tua renta. Lalu dia merasa kasihan. Bergegas Ahmad mendatangi pengemis lalu memberikan sedikit uang tabungannya.
Tes 1, 2, 3 ini adalah suara rekaman dari Press Play Podium D menggunakan konektivitas XLR. Sih ada static noise kan ya, padahal ini gain levelnya nggak terlalu gede sih. Ya paling segitu aja sih pembahasan dari gue seputar Press Play Podium D ini. So far gue suka sih sama mic ini, buat di 699.000 dapat dynamic microphone dengan 2 interface itu menarik banget. Gue suka banget sih sama 2 interface-nya karena benar-benar se-fleksibel itu ya, mau plug and play langsung nggak ribet ya, tinggal pakai Type C, atau kalau mau pakai setup yang ribet misal kalian punya audio interface, mixer dan lain-lainnya bisa pakai XLR-nya. Tapi jangan lupa ya kalau ada di mode XLR mikrofonnya itu semacam mati suri, kayak RGB-nya kan nggak nyala gitu kalau di mode XLR. Terus dari segi suaranya juga, ini suara bisa dibilang ya kayak suara mic podcast banget gitu ya, yang vocal oriented atau human voice oriented gitu. Suaranya tuh intimate banget. Dan noise handlingnya juga ini cakep banget. Bener-bener kalau ada suara kayak AC kayak gitu harusnya nggak masuk banget sih ke sini. Soalnya ya gue tes beberapa kali juga nggak masuk, bahkan dengan jarak yang cukup dekat sekalipun. Ya jadi segitu aja videonya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.